Eh, Mengenai APBN 2026, Pak, boleh diceritakan, Pak? Soalnya kan Pak Menkyu masuk di tengah-tengah transisi ya, Bu, dengan maksudnya itu dibahas di era Bu SMI, kemudian Pak Menkyu masuk. Nah, itu apakah ada pesan khusus, Pak, dari Bu SMI soal APBN 2026? Kemudian dengan Pak Dasko, apakah ada pembicaraan juga dengan mengenai APBN 2026? Soalnya kan menjelang eh, pengesahan di DPR itu ada perubahan gitu. Kemudian untuk KPBN 2026, boleh spill sedikit Pak apa strategi pemerintah Pak mengenai eh, penempatan dana lagi atau apa untuk mendorong perekonomian 2026. Terus eh, tadi ada titipan mengenai Bu Tutut katanya mencabut gugatan ke Kemenkyu. Itu boleh tanggapannya Pak soal itu. Pertumbuhan kredit apakah ada update-nya Pak kalau boleh tahu dari 200 penempatan 200 triliun itu. Terima kasih Pak. Yang ketiga apa tadi? Pertumbuhan kredit, Pak. Gugatan siapa? Oh, Sama Bu Tutut, Pak. oke. Jadi pesan khusus nggak ada pesan sponsor nggak ada juga. Jadi saya nggak apa-apa. Jadi anggaran existing juga nggak jelek, bagus saya pikir. Apa yang saya rubah pusing-pusing di ujung-ujung kan nggak keburu kan. Hanya saja ada satu perubahan yaitu transfer ke daerah yang ada tambahannya sebesar 43 triliun. Ini emang diperlukan karena saya pikir kan kita lihat tuh keributan di daerah karena anggaran dipotong terlalu banyak sehingga mereka over kreatif menciptakan langkah-langkah untuk menutup anggarannya dengan secepat mungkin. Akibatnya pajak-pajak naik nggak kira-kira tuh. Jadi saya minta ke waktu itu Menteri Dalam Negeri mengusulkan revisi untuk transfer ke daerah. Yang waktu saya ke beliau, saya tanya apakah yang sudah cukup? Dia bilang sudah cukup. Ya udah, saya penuhi semuanya yang dia minta tanpa koreksi 1 rupiah pun. Jadi harusnya itu sudah cukup untuk menangkan keributan di daerah. Terus penempatan dana, sebenarnya penempatan dana itu bukan langkah istimewa, itu hanya cash management. Yang saya pastikan nanti adalah langkah-langkah saya dalam manage cash APBN tidak mengganggu sistem finansial di Indonesia. Dalam pengertian nggak kebanyakan ganggu nyerap sehingga uangnya nggak ada di sistem dan ekonominya berhenti lagi. Saya akan monitor itu ke depan dengan terus-terusan dan hati-hati. Jadi pada prinsipnya adalah kita akan fokus jalankan kebijakan fiskal yang ada, yang sudah dibuat, pastikan penyerapannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak bocor-bocor. Tetap saja saya monitor nanti pertengahan tahun sudah kelihatan tuh mana yang bisa jalan, mana yang enggak. Saya akan ambil yang nggak bisa jalan. Saya akan distribusikan ke program-program yang lebih siap. Jadi sama approach-nya, efisiensi anggaran, tapi bukan dengan motong, tapi dengan belanja tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada kebocoran. Harapan saya dengan seperti itu, sektor pemerintah bisa dorong ekonomi dan swasta juga bisa dorong ekonomi pada saat yang bersamaan karena uang di sistem perekonomian cukup. Kalau itu sih harusnya untuk 6% nggak terlalu sulit untuk pertumbuhan ekonomi 6%. Gugatan dengan Mbak Tutut sampai mana? Sudah dicabut oleh Mbak Tutut, ya kita hormati. Saya udah ketemu dengan Mbak Tutut, ya udah diskusi lah ini itu. Pada dasarnya dia menghormati langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan kredit, saya lupa angkanya. Tadi tuh rata-rata kemarin kalau yang mandiri hampir 70%, yang dari 200 triliun itu ya. Yang lain juga di atas 50%, yang agak lambat mungkin BTN. Tapi katanya tadi BTN minta menghadap saya di rootnya. Mungkin dia akan klaim 100% sekarang. Jadi gini, dengan tadi penempatan dana, bukan penempatan ya, saya pindahkan dana saya sebagian di bank-bank itu, mereka sekarang tahu saya monitor itu sehingga mereka tidak akan membiarkan uang itu nganggur berlama-lama. Jadi kemungkinan besar kebijakan saya untuk menggeser uang tadi ke perbankan akan berdampak positif lebih cepat dari yang sebelumnya. Bang apalagi mau BRI juga bilang sudah hampir habis. Jadi sekarang mereka berlomba-lomba menghabiskan uang itu. Untuk saya
uangnya nggak habis, masih di bank, masih punya saya juga sebesar itu 200 triliun. Orang-orang kan, teman-teman kan suka ada yang mikir parsial dalam pengertian begini. Kalau uangnya dihabisin, dipakai berarti habis dong uang banknya. Ya enggak juga. Begitu uang banknya dipakai, misalnya disalurkan, ya orang yang minjem kan naruh uangnya di bank lagi. Jadi masalahnya ke bank. Jadi akan ada multiplier penciptaan uang dengan proses yang berulang ke depan. Itu yang disebut money creation in the system. Jadi kalau saya masukin ke bank, banknya akan minjemin, nanti sebagian itu dipasukkan ke bank, uang yang masuk bank dipinjemin lagi sebagian, terus saja begitu. Ini yang mendorong penciptaan uang di sistem perekonomian, dan harusnya ekonominya akan bergerak makin cepat, makin cepat, makin cepat.